Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Markus pasal 15 ayat 29 sampai 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat mengolok-olok dia dan berkata di antara mereka sendiri, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Biarlah Mesias Raja Israel itu turun dari salib sekarang, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama dia mencela dia juga. Bapak Ibu Saudara, Pilatus merasa heran, sebab Tuhan Yesus tidak mau membela diri, dia tetap diam. Pilatus tahu bahwa Tuhan Yesus tidak bersalah. Bukan orang lain yang memberitahu Pilatus bahwa Tuhan Yesus tidak bersalah, tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan dia sendiri. Pilatus sudah sering mengadili orang lain dan berpengalaman dalam hukum. Dia merasa heran, sebab orang yang merasa tidak bersalah pasti akan membela diri. Bahkan orang yang jelas-jelas bersalah pun akan berusaha membela diri sebagai orang yang benar. Tetapi Tuhan Yesus yang adalah orang benar, mengapa tidak membela diri? Banyak orang mau lepas dari hukuman, tetapi mengapa Tuhan Yesus justru ingin dihukum? Pilatus tidak tahu jawabannya, tetapi kita mengetahuinya, yaitu untuk menebus dosa kita. Ini keunikan yang pertama. Yang kedua, di ayat 23, diceritakan bahwa para serdadu membuat minuman bercampur mur untuk diberikan kepada Tuhan Yesus. Tetapi ia menolaknya. Mengapa Tuhan Yesus menolak? Anggur bercampur mur ini diyakini dapat meringankan rasa sakit atau membuat mati rasa. Jika Tuhan Yesus minum itu, maka dapat meringankan penderitaannya. Tetapi Tuhan Yesus menolaknya sebab ia harus mengalami penderitaan demi menanggung dosa manusia. Menurut ayat 26, Pilatus menghukum Tuhan Yesus dengan alasan bahwa Tuhan Yesus adalah Raja orang Yahudi. Meskipun Pilatus tidak menemukan kesalahan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus tidak mengancam kekaisaran Romawi, Pilatus tetap membutuhkan sebuah alasan untuk menghukum Tuhan Yesus. Alasannya adalah bahwa Tuhan Yesus telah memberontak kepada Kaisar Romawi karena Tuhan Yesus adalah Raja orang Yahudi. Hal ini juga untuk mengejek bangsa Yahudi bahwa raja mereka tidak berdaya, raja mereka kalah. Di tengah perjalanan Tuhan Yesus menuju Bukit Golgota, Tuhan Yesus sudah tidak mampu memikul salibnya. Lalu prajurit Romawi memaksa Simon orang Kirene memikulnya. Ada yang bilang bahwa Simon ini bukan orang Yahudi, sebab dua anaknya bernama Yunani, yaitu Alexander dan Rufus. Tetapi bisa saja Simon ini orang Yahudi, sebab di Kirene ada komunitas orang Yahudi. Tidak ada hal yang aneh juga jika orang Yahudi memiliki nama Yunani. Hal ini sudah umum pada zaman itu. Nama Rufus juga muncul di Roma 16 ayat 13, yaitu Paulus menyampaikan salam kepada Rufus dan kepada ibunya, yaitu istri dari Simon orang Kirene ini. Saya tidak tahu mengapa Paulus tidak menyampaikan salam kepada Simon orang Kirene ini, tetapi cuma kepada anak dan istrinya. Simon orang Kirene waktu itu mungkin masih beragama Yudaisme, bukan Kristen. Meskipun dia dipaksa memikul salib, dia dirugikan sebab dia dipaksa. Ternyata di kemudian hari itu menjadi berkat yang tidak terkatakan buat dia, sebab anaknya yaitu Rufus dan istrinya menjadi orang Kristen. Orang-orang yang lewat dari berbagai daerah datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, menghujat Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tetap diam. Imam-imam kepala dan ahli Taurat mengolok-ngolok dia, Yesus tetap diam. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus mencela dia juga, tetapi Yesus tetap diam. Petrus mencatat sesuatu yang sangat indah tentang diri Tuhan Yesus di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 23-24.
Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan dirinya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya, kamu telah disembuhkan. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya begini, "Ya Bapa, ampunilah dosa mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Apakah mungkin bahwa sikap Tuhan Yesus yang lemah lembut ini dipakai oleh Allah Bapa untuk menyelamatkan salah satu penjahat yang ada di samping Tuhan Yesus? Menurut saya sangat mungkin. Seandainya Tuhan Yesus membalas caci maki dengan caci maki, mengutuk mereka yang sudah menyalibkan Dia, mungkin salah satu penjahat di samping Dia tidak akan bertobat. Tuhan Yesus adalah orang yang lemah lembut. Kelemah lembutan bukanlah sebuah kelemahan. Lemah lembut adalah seperti seekor kuda liar yang begitu tangkas dan begitu kuat bisa dijinakkan. Ketika kuda liar ini menjadi jinak, ketangkasan dan kekuatannya itu tidak hilang. Sebaliknya, ia bisa menguasai diri. Orang yang lemah lembut adalah orang yang bisa mengendalikan seluruh dirinya. Orang yang lemah lembut bukan seperti orang yang kebanci-bancian. Orang yang lemah lembut adalah orang yang kuat, tetapi dapat mengendalikan seluruh dirinya. Apakah Anda adalah orang yang lemah lembut? Zaman sekarang ini kita sering melihat dan mendengar tentang kekerasan, balas dendam, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Pada suatu hari terjadi tawuran antara dua kelompok pemuda. Ini terjadi ketika ada seorang pemuda naik sepeda motor, sedang melewati sekelompok pemuda yang sedang berada di pinggir jalan. Pemotor ini sengaja ngebut di depan mereka, lalu para pemuda lain ini meneriaki pemotor ini. Pemotor ini tidak terima diteriaki, lalu kembali membawa teman-temannya untuk menyerang sekelompok pemuda yang ada di pinggir jalan tadi. Satu orang pemuda terluka, lalu keributan bertambah besar. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekerasan ini, manusia perlu satu karakter Kristiani, yaitu kelemah lembutan. Oleh karena kelemah lembutan Tuhan Yesuslah, satu orang penjahat selamat, bukan hanya satu, bahkan banyak, termasuk Anda dan saya. Kiranya Tuhan memberikan kita kelemah lembutan di tengah-tengah godaan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, menjadi manusia sama seperti kami, rela menderita, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dan setiap kami yang percaya kepada Dia, kepada anak-Mu ini, akan memperoleh hidup yang kekal. Ya Bapa, terima kasih untuk anugerah yang sangat mulia ini sudah diberikan kepada kami. Bapa di surga, tolonglah kami di tengah-tengah dunia yang sudah tercemar oleh dosa, di mana manusia menjadi sangat jahat, manusia membenci sesama. Tolonglah kami untuk meneladani Tuhan Yesus yang begitu lemah lembut. Bahkan di tengah-tengah penderitaannya pun, Dia disakiti, Dia dihujat, Dia diejek, dipukul, dihukum mati. Yesus tetap tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tolonglah kami, ya Bapa, agar sungguh-sungguh menghidupi kehidupan seperti Tuhan Yesus. Mampukan kami dan kuatkan kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.